sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in radhiyallahu anhum la siyama khulafa'ir rasyidin wa a'immatil mujtahidin wal hafadhil wal mufassirin wa ahli ta'atika ajma'in wa malaikatil muqarrabin syai'un lillahi lahumul Fatihah. Ada perbedaan pendapat tentang hukum memotong rambut atau kuku saat berhadas besar. Ada pendapat yang menyatakan sunnah untuk tidak memotongnya. Ada juga pendapat yang menyatakan boleh memotongnya. Jadi ketika hadas potong rambut, ketika hadas besar potong kuku. Ini memang ada dua pendapat. Enten pendapat yang menyatakan sing sunnah mboten dilampahi, maksudnya mboten ngetok kuku, mboten ngetoki rambut. Sisi lain enten pendapat yang menyatakan oleh
boleh memotong rambut, memotong kuku saat dalam keadaan hadas besar. Yang pertama keterangan saking kitab Nihayatuz Zen juz 1 halaman 8 cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Waman lazimahu ghuslun yusanulahu alla yuzila syai'an min badanihi walau daman au sya'ron au dhufron hatta yaghtasila. Tiang sing wajib adus berarti dalam keadaan berhadas besar dipun sunahaken boten ngilangi napa mawon saking badan meskipun berupa darah, rambut utawi kuku sampai piyambake siram. Napa alasane? Li'anna kulla juz'in yaqudu lahu fil akhirati. Krana sumben masing-masing anggota awak sing dilai niku bakal dibalekno tenggene akhirat. Falau azalahu qablal husli ada alaihil hadasul akbaru tabqitan lisaksi. Umpama piyambake ngilangi kuku utawa rambut niku dalam keadaan berhadas, maka anggota tubuh itu juga akan kembali besok di akhirat dalam keadaan berhadas. Tabqitan lisaksi sebagai hukuman bagi seseorang. Jadi yang menyatakan sunnah untuk tidak menghilangkan sesuatu saat dalam keadaan junub. Jadi termasuk darah, rambut, kuku dan lain-lain. Berikutnya keterangan saking kitab Hawasai Sarwani wal Ubadi juz 1 halaman 420 Darul Kutub Al-Ilmiyah. Wa qala as-Sa'du fi syarhil aqaidin nasafiyah. Syekh As-Sa'du tenggene kitab Sarah Aqaid An-Nafis An-Nasafiyah dawuhaken al-mu'adu innama huwal ajza al-asliyah al-baqiyah min awalil umur ila akhirih. Sumben sing bakal dibalekno tenggene akhirat niku nggih anggota awak sing asli, sing tetep dari awal sampai akhir usia. Jadi nggih niki jengrenge awake dhewe niki sing sumben bakal dikembalikan dalam kondisi semula. Berarti mboten termasuk rambut sing diilangi, mboten termasuk kuku sing diilangi niku menurut pendapate Syekh Sa'du tenggene kitab Sarah Aqaid An-Nasafiyah. Ain Sin Ali Subromalisi dawuhaken ibaratul Bujairimi fihi nadharun. Pernyataan kitab Al-Bujairimi dalam hal ini perlu dipertimbangkan. Li'anna alladhi yuraddu ilaihi ma mata alaihi la jami'u alfarihi allati qallamaha fi umurihi wa la sya'rihi kadzalika faraji'u. Sing sumben bakal dibalekno urip maneh niku nggih keadaan ketika dia masih hidup atau saat dia meninggal dunia. Jadi anggota awak sing balik sumben ketika dibangkitkan dari kubur itu kondisi ketika dia meninggal dunia, kondisi badan ketika dia meninggal dunia. Jadi mboten ngatutne rambut sing wis diketok utawa kuku sing wis dipotongi.
Kulyubiyun wa ibaratul madabiri qawluhu li anna adza'ahu ila akhirih ayil asli yatafaqat kalyadil maktu'ati bi khilafi nahwi sya'ri wa dhufri fa innahu ya'udu ilaihi munfasilan ambadanihi litabqitihi aw tawbihihi haitsu umira bi alla yuzilahu halatal janabati aw nahwiha. Intah. Al-Qulyubi dan pernyataan Al-Madabiri, ungkapan karena bagian-bagian tubuhnya dan seterusnya, yakni yang asal saja seperti tangan yang terpotong. Nah, tangan yang terpotong otomatis nanti akan kembali utuh. Jadi wong sing tangan itu gel itu sampai tengah akhirat tangane utuh. Berbeda dengan semisal rambut atau kuku, maka sesungguhnya hal itu akan kembali padanya dalam keadaan terpisah dari badannya sebagai hukuman baginya, yakni sebagai celaan padanya karena diperintahkan agar tidak menghilangkannya saat keadaan junub atau semisalnya. Selesai. Terus memang menurut pendapat yang sing sunnah niku mboten ngilangi rambut kali kuku niku nggih bakal dibalekne. Minimal cara gak dibalekne tengah asale niku dia akan dikembalikan secara terpisah. Iki lho anggota awakmu. Tapi nggih balike dalam keadaan berhadas. Mila untuk lebih memilih pendapat yang lebih berhati-hati, maka kita memilih pendapat yang menyatakan sunnah untuk tidak menghilangkan sesuatu dari anggota tubuh. Ini yang terbaik supaya ini kok umpama sampeyan dibalik temen gitu. Niku awake dhewe mboten gadah tanggungan enten anggota awak sing balik teng awake dhewe dalam keadaan berhadas. Kemudian tema yang berikutnya, memperhatikan lipatan-lipatan badan saat mandi. Napa niki kula lebetaken karena masih banyak di antara kita yang abai terhadap lipatan-lipatan badan saat awake dhewe adus jinabah. Nuwun sewu misalkan iki kados niki lho. Napa istilahnya celowokan sing tenggene kuping niku. Niki lek mboten jenengan uwek-uwek ketika pas adus gede, niku yakin toya niku mboten mlebet teng mriku. Makane nuwun sewu kathah tiyang sing teng celowokan niki kondisine kotor. Malah kadang-kadang ketok napa namine ketok ngendal ngoten. Ya, itu menunjukkan bahwa setiap kali mandi niki mboten nate di uwek-uwek. Lah nek hubungane niki dengan masalah mandi besar ketika ada anggota zahir kita yang tidak terbasuh oleh air, yang tidak terkena oleh air, maka konsekuensinya adalah mandinya dihukumi mboten sah. Lah nek aduse dihukumi mboten sah terus pripun? Termasuk juga pantat. Jadi lipatan pantat niku ketika posisi panjenengan berdiri adus jebur-jebur niku mboten buka niku lipatan pantat niku. Padahal niki nggih termasuk anggota zahir. Kenapa? Ketika panjenengan dodok niku ketok. Lah ketika dodok ketok niku berarti kan masuk kategori anggota zahir. Makanya kudu mekangkang utawa dodok baru kemudian digambyor. Makanya penting sekali memperhatikan lipatan-lipatan badan saat mandi besar. Saat mandi, maksudnya mandi besar, wajib harus benar-benar memperhatikan lipatan-lipatan badan.
Sebab jika tidak diperhatikan, biasanya tidak terbasuh air. Seperti bawah kuku. Bawah kuku ini betul diperhatikan dibuatkan kena air. Padahal kan kulit yang ada di bawah kuku niku termasuk sing kudu kena banyu. Lipatan telinga niki sing mau kula sampaikan. Lipatan pantat. Kemudian kemaluan dan lain-lain. Kemaluan niki kanggone tiyang sing dereng sunat utawa kanggene tiyang estri. Nuwun sewu, tiyang estri niku lek aduse niku ngadeg tok, niku tenggene lipatan kemaluane niku mboten kena banyu. Padahal ketika dhek ndodok niku buka. Lek buka niku berarti termasuk sing wajib dibasuh. Karena itu tergolong anggota zahir. Makanya intinya dalam hal mandi besar ini harus ekstra hati-hati. Penjelasan saya kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj juz 3 halaman 181. Wa basarihi hatal anfari wa ma tahtaha wa ma dhahara min simahin wa farjin inda julusiha ala qadamaiha wa suquqin wa ma tahta kulfatin wa ma dhahara mimma basarahu qattu min nahwi anfil judia wa sa'iri ma'atifil badani wa mahalil tiwai dan kulitnya. Maksudnya pripun? Bahkan kuku-kuku. Jadi niki asale ngoten wajib membasuh atau mengenai air seluruh badan atau seluruh kulitnya. Nah, yang dimaksud kulitnya itu bagaimana? Ini kok kuku-kuku sing enten tenggene ngandhape kuku niku. Dan apa yang ada di bawah kuku, apa yang tampak dari daun telinga. Daun telinga niku napa mawon yang tampak, dan farji saat duduk pada telapak kakinya, pada saat dia berjongkok, belahan-belahan badan, termasuk orang-orang yang napa gemuk niku kadang-kadang wetenge sampai nglempit-nglempit. Lah niku lek mboten dipiyaki situk-situk banyu niku mboten mlebu. Apa yang ada di bawah kuncup zakar niki kanggene lare sing durung sunat, lare sing durung sunat niku harus membuka kuncup zakarnya niku supaya niku terkena air. Mergo niku juga termasuk anggota zahir. Apa yang tampak dari amputasi pada semisal hidung yang dipotong, jadi misalkan enten tiyang niku irunge diketok, berarti apa yang tampak niku harus terkena air. Nek mboten terpotong kan ini kan termasuk yang terlihat nih, yang tampak. Niki termasuk yang harus terkena air. Seluruh lipatan-lipatan badan dan tempat paha atau pantat. Jadi tempatnya dubur niku nggih, tempatnya dubur niku termasuk yang harus dibasuh, yang harus terkena air. Nah, awake dhewe aduse sak derma jebur-jebur nuwun sewu, otomatis kathah mboten sae. Makanya dengan adanya kajian ini kudu langkung ngati-ngati bagaimana cara melakukan mandi besar yang benar. Ini termasuk juga mandi sunnah juga sama. Nek awake dhewe mboten pas kali syarat rukune, gitu, enten anggota kulit sing mboten terkena air, maka
Yugur oleh adus merotok, tapi ganjaran mandi sunnahnya tidak akan mendapatkan. Berikutnya yang ke-63, menyentuh kemaluan saat mandi besar. Kan kalau ini sampun dipun terangaken orang yang sudah mandi besar niku cara mboten wudu mboten napa-napa. Krana hadas kecil itu sudah masuk pada hadas besar. Lah tapi saat ini dos putih, misalkan pada saat mandi dia memegang kemaluannya. Bu, tujuannya menggosok misalkan dan lain sebagainya. Disunnahkan wudu terlebih dahulu bagi orang yang akan mandi besar. Apabila di tengah-tengah mandi menyentuh kemaluannya, maka disunnahkan untuk wudu lagi. Namun apabila mandi besarnya telah selesai, maka tidak disunnahkan wudu lagi. Artinya lempun mandi wajib niku wis selesai baru menyentuh kemaluan, ya berarti malah wajib niku wudune malah. Karena apa? Karena setelah hadas besarnya hilang, kemudian dia memegang kemaluan, berarti duwe hadas cilik. Jadi pun boten sunnah, tapi malah wajib. Jadi lek adus durung mari, gitu, maka kesunahan wudunya itu sudah hilang. Tapi ketika menyentuh kemaluannya itu setelah selesai mandi besar, maksudnya sudah selesai ini pun tuntas doyo nih. Makanya prakteke sing bener, misalkan panjenengan pakai sabun, misalkan nggih. Lah, pakai sabun itu membersihkan badan dulu. Termasuk lipatan-lipatan mana yang perlu dibersihkan dengan sabun. Setelah itu sabun dihilangkan, ya, dihilangkan pakai air. Baru kemudian setelah itu wudu. Baru setelah itu wudu untuk mandi besar. Setelah wudu untuk mandi besar, baru kemudian nawaitul husla lirofil hadasil akbar. Mandi besar. Pun niku pun mboten usah menyentuh kemaluan lagi. Mergo napa? Mergo pun dikosoki niku sak dunia wudu niku. Dadi adusnya nek loro, enek adus sing krana membersihkan badan, gitu. Sing damel sabun niku lho, damel sabun niku termasuk yang membersihkan badan, baru kemudian wudu untuk mandi besar, baru kemudian mandi besarnya. Niku nek pengen sempurna kados ngoten niku. Keterangan saking kitab Ihya Ulumuddin niki karangane Imam Al-Ghazali juz 1 halaman 130. Wal yattaqi ayyamusa dzakarahu fi afna'i dzalika. Dan berhati-hatilah agar tidak menyentuh kemaluannya di tengah-tengah mandi. Fa in fa'ala dzalika falyu'idil wudu. Apabila ia menyentuh kemaluannya, maka ia mengulangi wudunya. Jadi misalkan mantun napa? Mandi besar nih wau wis niat nawaitul husla lirafil hadasil akbari, ternyata menyentuh kemaluan, ya berarti sunnah untuk wudu lagi. Fala yu'iduhu ba'dal husli, dan ia tidak mengulangi wudunya setelah mandi. Jadi lek mpun mari aduse menyentuh kemaluan, ya wes berarti gak ada kesunahan untuk mengulangi wudunya, tetapi justru malah yang ada adalah kewajiban untuk melakukan wudu karena dia telah melakukan hal yang menyebabkan hadas kecil setelah hilangnya hadas besar. Karena hadas besar itu kan hadas kecil sebenarnya sudah hilang dengan adanya hadas besar.
besar. Dengan dihilangkannya hadas besar sudah hilang. Tapi setelah melakukan menghilangkan hadas besar, baru dia menyentuh kemaluan yang ini yang akhirnya membuat dia wajib untuk melakukan wudu. Berikutnya niki tentang Al-Quran. Tema yang berikutnya adalah tentang Al-Quran. Al-Quran di lantai bawah, boleh berada di lantai atas yang pada lantai bawah terdapat Al-Quran karena tidak tergolong meremehkan Al-Quran. Contoh ngeten, misalkan nggih, kados ngeten iki kan 2 lantai nggih, sing teng niku. Jenengan enten teng dhuwur, misalkan nggih, sementara teng isor niku enten Al-Quran. Contohnya kados ngoten niku, angsal napa mboten, apakah tidak termasuk napa istilah ngoten ngunggahi Quran? Wong dheke posisine teng dhuwure Quran. Jadi Quran teng lantai 1, piyambake teng lantai 2 yang searah dengan Al-Quran. Jadi mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Boleh. Mas'alatun. Waqa'a as-su'alu an khizanataini min khosabin. Ihdahuma fauqal ukhra kama fi khazaini mujawiril jamil azhari wudi al mushafu fi sufla fahal yajuzu wa kunni ali wa nahbiha fil ulya. Tengene kitab Hawasai Asarwani wal Abadi juz 1 halaman 210. Ini pun dibahas tentang suatu permasalahan ketika gadah lemari saking kayu, nek cara awake dhewe sakniki mungkin rak-rakan. Jadi enten rak-rakan sebagaimana sing enten tengene Masjid Jami Al Azhar Mesir nika. Yang mushaf diletakkan di bawah. Jadi napa nggih kados rak-rakan sandal ngoten iki. Rak-rakan sandal ngoten niku mushaf diletakkan di bawah. Dhuwure sandal. Apakah boleh meletakkan sandal dan semisalnya pada almari yang di atas? Fa'ajaba Mimro bil jawazi. Imam Romli menyatakan boleh, tapi dengan syarat gini kok, lemarinya terpisah. Nek lemari ini dari siji niku masih dihitung koyok napa nggih, koyok sak posisi. Contoh ngeten nggih. Mungkin biasanya teng masjid itu ana rak-rakan sandal gitu. Itu kan satu lemari to niku. Satu lemari sing ngisor ke Quran, dhuwure ke sandal. Niku termasuk meremehkan apa mboten? Meremehkan. Makanya kalau seperti itu tidak boleh. Tapi kalau lemarinya terpisah, kan saat ini kan usum tuh lemari niku tumpuk. Ngisor lemari, dhuwur lemari. Sing ngisor lemari digawe Quran, misalkan ngoten nggih. Sing dhuwur lemari digawe sandal. Kalau itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena lemarinya sudah terpisah. Itu tidak termasuk meremehkan Al-Quran. Niku menurut Imam Ar-Romli. Niki alasannya li anna dzalika la yu'addu ikhlalan bihurmatil mushafi. Karena hal itu tidak tergolong yang merusak terhadap kemuliaan Al-Quran. Itu menurut Imam Ar-Romli. Qala bal yajuzu fil khizanatil wahidati ayyudu al-mushafu fi rafihal asfali wa nahwu ni'ali fi rafin akhar fawqahu sinmim ala hajim. Bahkan ini ente pendapat lain dari Imam Sibromalisi. Menurut pendapat dari Imam Ibnu Hajar
Syekh Ahmad bin Qasim Al-Abadi niki menyatakan boleh meskipun dalam satu rak, dalam satu almari. Imam Ar-Ramli kan boleh kalau dua almari. Kalau satu almari menurut Imam Ibnu Hajar juga masih diperbolehkan. Qultu wa yambaghi an namithla dzalika fil jawazi ma law budi an-naqlu fil khizanati wa fawqahu ha'ilun kafarwatin thumma wudi al-mushafu fawqal ha'ili kama law shalla ala saubin mafrusin ala najasatin amma law wadu al-mushafa ala khosabil khizanah summa wadu alaihi ha'ilan thumma wadu an-naqla fawqahu famahalu nadharin wala yabudul hurmatu li anna dzalika yu'addu ihanatan lil mushafi ain sin. Saya berkata sebaiknya yang semisal demikian itu dalam kebolehannya adalah jika sandal diletakkan pada almari yang di atasnya diberi sekat seperti kantong kain, lalu yang di atas, lalu mushaf diletakkan di atas sekat sebagaimana orang yang sholat pada baju yang dihamparkan. Ini baju yang dihamparkan pada najis. Sedangkan jika ia meletakkan mushaf di atas kayu almari lalu memberi sekat, lantas meletakkan sandal di atasnya, maka butuh direnungkan dan tidak jauh dari hukum haram, karena hal itu tergolong meremehkan pada mushaf. Ini Ali Subromalisi. Imam Ali Subromalisi mengkaji pendapatnya Muhammad bin Qasim Al-Ubadi kalian Imam Ibnu Hajar yang satu rak-rakan niku tidak termasuk meremehkan Al-Quran karena rak-rakannya berbeda meskipun dalam satu almari. Niku dipertanyakan oleh Imam Ali Subromalisi. Mosok iya nek sak lemari gur beda rak-rakan tidak termasuk meremehkan. Nah itu termasuk yang butuh untuk direnungkan. Berarti kesimpulannya gitu. Intinya kesimpulannya adalah tergolong meremehkan atau tidak. Nah, kategorinya meremehkan atau tidak berarti ukurannya kan urfi. Ukurannya urfi itu menurut standar wong niki termasuk memuliakan atau tidak. Napa meremehkan atau tidak. Contoh ya, paling gampang mawon ngeten. Kalau kayak contoh mawon. Quran jenengan salah tengjoke sepeda motor kemudian sampean tumpaki. Niku termasuk meremehkan betul? Meremehkan. Lah sakniki ketika jenengan nggawa Quran kondisi hujan. Lek panjenengan tetep didelek tenggene tas utawa tenggene wadah sing teng jaba niku dia akan terkena hujan. Untuk menyelamatkannya akhirnya sampean tekek tenggene jok kemudian sampean tumpaki. Meremehkan mboten? Nah, malah mboten to, karena tujuannya untuk menyelamatkan Al-Qur'an. Sami kalih panjenengan semerep Al-Qur'an suwe. Nggih. Lek kondisi Quran sing utuh ngeten sampean bom dadi masalah. Betul apa bener? Tapi ketika Al-Qur'an niki wis suwek supaya ngreksa Quran niki mboten keicak-icak, mboten semburat untuk pundi-pundi, maka yang terbaik yang justru dianjurkan adalah membakar Al-Qur'an. Maksudnya pripun? Perbuatannya sama, tapi ketika kondisinya berbeda, maka akan berbeda hukum. Letaknya di mana? Letaknya adalah unsur meremehkan atau tidak. Jadi ketika unsurnya meremehkan atau tidak, maka dikembalikan pandangan masyarakat secara umum. Kira-kira menurut wong kene termasuk meremehkan atau tidak? Paham nggih? Mugi-mugi terus keterangan yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Untuk tema yang berikutnya sih Al-Quran rusak ini wong sekedhik kula singgung, tapi itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Monggo nyuwun sareng-sareng wonten ngarsanipun Allah mugi ilmu ingkang kula panjenengan sedaya angsali saged dados ilmu ingkang manfaat.
Nabawiyah. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim